Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinar Kumalasari, pada tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 artikel. Pada artikel pertama yang berjudul Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T yang ditulis oleh Primanita dan kawan-kawan. Artikel ini mengangkat isu sosial politik dan sosial budaya. Artikel ini membahas secara mendalam permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah 3T, terdepan, tertular, dan tertinggal. Penulis menekankan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam hal akses, sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia. Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, rendahnya kesenjangan guru, dan keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi faktor utama penyebab rendahnya kualitas pembelajaran di wilayah 3T. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM dan semakin memperlebar kesenjangan sosial serta ekonomi antar wilayah di Indonesia. Sebagai solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut, artikel ini memperkenalkan konsep Sustainable Education Based Program, yaitu sebuah program inovatif yang berfokus pada pemerataan pendidikan berkelanjutan di wilayah 3T. Program ini menekankan pentingnya sinergi antara aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan, agar pembangunan pendidikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. SIBSP memiliki 6 komponen utama, yaitu 1. Pengembangan kurikulum kontekstual yang memadukan kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum vokasi. 2. Model pembelajaran berbasis proyek, kewirausahaan sekolah, serta keterampilan kerja. 3. Penguatan kapasitas tenaga pendidik melalui program sarjana pendidikan 5 tahun. 4. Pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis lingkungan seperti kelas alam dan pusat pelatihan masyarakat. 5. Pemberdayaan potensi lokal dan sumber daya manusia atau SDM di daerah. Dan yang keenam, pendanaan multisumber yang melibatkan alokasi dari APBN, APBD, program Corporate Social Responsibility atau CSR, dana zakat, dan program orang tua asuh. Jika dikaitkan dengan kondisi nyata di sekolah SDN 005 Rantau Pulung, maka permasalahan yang dijelaskan pada artikel yang berjudul Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sekolah ini terletak di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dan termasuk dalam kategori sekolah perdesaan dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi geografis serta infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet dan akses teknologi. Infrastruktur jaringan seringkali tidak stabil ketika cuaca buruk. Sinyal dapat hilang sepenuhnya. Kalaupun jaringan tersedia, terkadang kekuatannya hanya cukup untuk membuka aplikasi seperti WhatsApp, sementara akses ke internet dan platform pembelajaran digital seperti YouTube masih sangat sulit dilakukan.
Keterkaitan isu sosial, politik, dan sosial budaya sebagaimana dijelaskan dalam artikel berjudul Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T dengan kondisi nyata di SDN 005 Rantau Pulung terlihat melalui tantangan yang sama dalam upaya pemerataan pendidikan. Dari sisi sosial politik, sekolah ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana seperti jumlah perangkat teknologi yang minim, infokus yang terbatas, serta ketersediaan laptop yang tidak mencukupi, terutama untuk pelaksanaan ANBK. Selain itu, kekurangan guru juga menjadi kendala utama yang mencerminkan adanya ketimpangan kebijakan pendidikan di wilayah 3T. Dari sisi sosial budaya, masyarakat sekitar sekolah masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah dan pola hidup masyarakat pedesaan kadang mempengaruhi partisipasi belajar siswa. Tetapi, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat menjadi potensi budaya yang dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek serta pemanfaatan potensi lokal yang sebagaimana dijelaskan dalam program Sustainable Education Batch Program atau SEBSP. Lanjut ke artikel yang kedua yang berjudul Analisis Kearifan Lokal di Sekolah dalam Membentuk Sikap Multikultural Siswa Sekolah Dasar yang ditulis oleh Syahla dan kawan-kawan. Artikel tersebut membahas pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sarana efektif untuk menumbuhkan sikap multikultural pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi meningkatkan hasil belajar, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu hidup harmonis di tengah perbedaan budaya, agama, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan toleransi dapat membentuk karakter positif siswa sejak dini. Guru memiliki peran penting sebagai teladan sekaligus fasilitator yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan sederhana seperti menyanyikan lagu daerah dari berbagai provinsi, mengenalkan kosakata dari bahasa daerah lain, serta mengenalkan pakaian adat pada peringatan nasional, siswa belajar mengenal dan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya. Pembiasaan tersebut terbukti mampu menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kerjasama di antara siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai budaya lokal di lingkungan sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter multikultural siswa sekolah dasar. Artikel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi nyata di SDN 005 Rantau Pulung. Sekolah ini berada di wilayah yang memiliki keragaman sosial dan budaya, di mana para siswa berasal dari berbagai latar belakang suku, seperti Jawa, Bugis, Dayak, Lombok, Kutai, dan NTT. Keberagaman ini menjadikan SDN 005 Rantau Pulung sebagai ruang belajar yang secara alami mencerminkan lingkungan multikultural. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar dan tercermin dalam berbagai kegiatan sekolah. Nilai-nilai tersebut diterapkan melalui kegiatan nyata, seperti kebersihan lingkungan sekolah, lomba Agustusan,
serta kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Dalam kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, siswa juga sering diminta mengenakan pakaian adat daerah masing-masing sebagai bentuk penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada. Pembiasaan ini menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri sekaligus memperkuat sikap toleransi di antara siswa. Dengan demikian, sama seperti temuan dalam artikel Syahla Habibah dan kawan-kawan, sekolah kami telah menjadi contoh nyata penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal yang membentuk karakter siswa menjadi lebih menghargai perbedaan dan hidup rukun di tengah keberagaman. Kita lanjut ke artikel yang ketiga yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berlandaskan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Solihah. Artikel tersebut membahas bagaimana guru sekolah dasar menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka. Penerapan media berbasis TIK tersebut dinilai mampu meningkatkan keaktifan siswa dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penggunaan media berbasis TIK membantu guru dalam mengarahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui link yang telah disediakan. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ikut mendorong keterlibatan aktif siswa serta memperkuat penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Kelebihan penerapan media pembelajaran berbasis TIK, sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini, terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Peserta didik merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton ketika guru menggunakan media interaktif seperti game edukatif atau PowerPoint yang disertai animasi menarik. Selain itu, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel melalui berbagai perangkat digital sehingga mendorong terbentuknya kemandirian belajar dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Namun, pada artikel ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam penerapan media berbasis TIK. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat teknologi seperti laptop atau aplikasi pembelajaran digital. Beberapa guru juga belum mampu menambahkan animasi atau elemen interaktif dalam PowerPoint sehingga tampilan materi menjadi monoton. Sementara itu, siswa saat ini cenderung lebih mahir menggunakan smartphone dibanding laptop, sehingga guru perlu meluangkan waktu tambahan untuk membimbing penggunaan aplikasi selama proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan waktu belajar efektif berkurang dan penerapan teknologi di kelas belum berjalan secara optimal. Artikel tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi nyata yang ada di SDN 005 Rantau Pulung, di mana penerapan pembelajaran berbasis TIK masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah ini telah mulai menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap, dan guru berupaya memanfaatkan media teknologi seperti Infocus, laptop, serta video pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa guru bahkan telah mencoba menggunakan platform interaktif seperti Quizizz dan Wordwall
untuk menghidupkan suasana belajar siswa. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena jumlah perangkat yang tersedia belum mencukupi. Sekolah hanya memiliki 2 unit infocus yang digunakan secara bergantian antar kelas. Sementara ketersediaan laptop juga masih kurang. Selain itu, akses jaringan internet di lingkungan sekolah masih sangat terbatas, sehingga guru dalam penerapannya didukung dengan bantuan jaringan dari handphone masing-masing. Keterbatasan sarana dan prasarana ini menyebabkan sebagian besar proses pembelajaran masih dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah dan penjelasan langsung di papan tulis. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada artikel bahwa pembelajaran berbasis TIK belum diterapkan secara maksimal akibat minimnya fasilitas serta keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi. Di sisi lain, siswa di SDN 005 Rantau Pulung menunjukkan antusiasme tinggi terhadap media digital, terutama karena kebiasaan mereka menggunakan smartphone di rumah untuk bermain game dan menonton video. Namun, kemampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat pembelajaran seperti laptop masih rendah, sehingga guru harus memberikan pendampingan lebih selama kegiatan belajar berlangsung. Sebagai bentuk upaya menghadapi keterbatasan tersebut, sekolah melakukan inovasi sederhana dengan memanfaatkan media lokal dan alat bantu yang mudah dijangkau, seperti menayangkan video edukatif melalui infocus, menggunakan PowerPoint bergambar untuk menarik perhatian siswa, serta membangun komitmen antar guru untuk saling berbagi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa guru SDN 005 Rantau Pulung terus berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum merdeka, sekaligus memperluas penerapan teknologi informasi dan komunikasi meskipun dengan sarana yang terbatas. Dengan dukungan pelatihan guru dan peningkatan infrastruktur, sekolah ke depan diharapkan penerapan media pembelajaran berbasis TIK di SDN 005 Rantau Pulung dapat berkembang lebih efektif dan berkelanjutan. Kita lanjut ke artikel yang keempat yang berjudul Information Communication Technologies Education in Elementary School, a Systematic Literature Review yang ditulis oleh Rawls. Artikel tersebut menjelaskan bahwa penerapan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar menunjukkan variasi yang signifikan antar negara. Di kawasan Eropa dan Argentina, TIK diterapkan melalui proyek-proyek pendidikan digital dan kurikulum terbuka yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Di Korea, TIK diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum sekolah dasar, terutama dalam mata pelajaran informatika dan komputer, yang dirancang untuk memperkuat literasi digital sejak usia dini. Di Italia, pendidikan TIK berperan dalam mendukung pengembangan Smart City melalui penerapan konsep Internet of Things dan pendekatan STEM yang berorientasi pada inovasi dan teknologi modern. Sementara itu, di Pakistan dan di Indonesia, fokus utama implementasi TIK terletak pada pelatihan guru dan peningkatan kompetensi digital dengan menggunakan kerangka kerja TPACK.
Guru dilatih untuk mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan pedagogis dan konten pembelajaran agar penggunaan TIK lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Di China, pembelajaran digital diterapkan bahkan di sekolah-sekolah pedesaan dengan memanfaatkan smartphone, komputer, dan jaringan broadband yang memungkinkan akses pendidikan lebih merata meskipun di daerah terpencil. Adapun di Amerika Serikat, lembaga profesional seperti ISTE dan CSTI berperan aktif dalam memberikan dukungan kebijakan, sumber daya digital, serta pelatihan bagi guru untuk memperkuat implementasi pendidikan TIK di sekolah dasar. Hasil penelitian dalam artikel tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan TIK dalam pembelajaran memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan TIK terbukti meningkatkan motivasi, kemampuan berpikir kritis, serta hasil belajar siswa, terutama melalui pendekatan STEM. Sementara itu, dalam pembelajaran bahasa, penerapan konsep TEL membantu guru memperkuat keterampilan membaca, menulis, dan mengeja melalui penggunaan aplikasi digital dan media interaktif. Secara keseluruhan, pendidikan TIK di sekolah dasar dipahami sebagai sistem pembelajaran berbasis teknologi yang mencakup seluruh alat, perangkat, dan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Ciri utama pendidikan TIK yang dijelaskan dalam artikel ini antara lain pembelajaran daring, interaksi digital, penggunaan media dan perangkat lunak digital, inklusivitas, pembelajaran waktu nyata atau real time, penerapan TPACK, serta penguatan kemandirian belajar siswa. Penerapan pendidikan TIK juga meliputi integrasi teknologi dalam kurikulum, pengembangan pembelajaran digital, dan penggunaan TIK dalam mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Inggris dengan dukungan kompetensi digital guru. Penulis menegaskan bahwa penelitian selanjutnya perlu memperdalam kajian mengenai implementasi pendidikan TIK di sekolah dasar dengan menyesuaikannya terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan global semakin dinamis. Sekian pemaparan saya terkait 4 artikel pada tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.